Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh-solehah, kita akan lanjutkan kembali ya cerita tentang teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hidup mulia beliau dari beliau lahir sampai dengan wafat. Kemarin kalian sudah mendengarkan cerita tentang beliau ya, mulai dari perang Khandaq sudah, perang Uhud, perang Badar, perjanjian Hudaybiyah. Dan kali ini Teacher Nasir mau bercerita tentang penaklukan benteng Khaybar. Anak-anak pernah dengar cerita ini? Belum? Oke. Kita langsung mau cerita ya. Nah, anak-anak, benteng Khaybar ini ada sebuah benteng yang berada, tidak hanya satu, beberapa benteng berada di wilayah Khaybar. Ceritanya dimulai dari pengkhianatan, pemberontakan Yahudi Bani Nadir yang menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW mengusir Yahudi Bani Nadir keluar kota Madinah. Ternyata keputusan Rasulullah ini membuat Yahudi Bani Nadir sakit hati. Akhirnya mereka memilih menetap di sebuah wilayah yang bernama Khaybar. Di sini mereka terus berupaya untuk menggalang kekuatan, memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah. Akhirnya mereka bertemu dengan Yahudi Bani Quraidah. Mereka nggak berhenti sampai situ. Mereka pun membujuk suku-suku, kabilah-kabilah, dan orang-orang Yahudi yang berada di suku Quraisy di Mekah untuk bersama-sama memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berhasil membangun kekuatan itu. Mereka berhasil menyusun kekuatan itu, sehingga mereka berencana untuk menyerang kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Nah, anak-anakku yang mulia, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita ini pun sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengambil tindakan, nggak bisa dibiarkan ini, karena kalau dibiarkan kaum muslimin dalam bahaya. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat terkemuka Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, dan bersama sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan 1.400 kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, untuk berangkat ke wilayah Khaybar dengan tujuan untuk menghentikan makar, menghentikan perlawanan, menghentikan permusuhan Yahudi yang dimotori oleh Yahudi Bani Nadir. Berangkatlah sahabat Ali dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ke wilayah Khaybar. Di sana orang-orang Yahudi sudah menyambut kehadiran kaum muslimin dengan dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Rabi, dan Salim bin Abil Haqi. Mereka menggelar kekuatan dan terkumpul kurang lebih 20.000 pasukan Yahudi dan Yahudi lainnya, didukung juga oleh kaum musyrikin Quraisy, berkumpul untuk melawan kaum muslimin. Anak-anakku yang mulia, perjalanan ke Khaybar tidaklah mudah. Khaybar berjarak kurang lebih 165 km ke utara dari wilayah Madinah. Sampailah kaum muslimin di dekat Khaybar, membangun kemah di sana, ya, mengatur strategi untuk bisa masuk ke wilayah Khaybar. Anda perlu tahu, di Khaybar ini mereka telah menyambut kehadiran kaum muslimin dan membangun 3 pertahanan dengan berlapis-lapis. Pertahanan berlapis 3. Setiap lapis ini berisi 3 benteng yang dilengkapi dengan peralatan yang kuat, peralatan perang yang lengkap, ya, persediaan makanan yang cukup, dan pasukan yang banyak. Dan anak perlu tahu, wilayah Khaybar berupa lembah-lembah,
Benteng-benteng ini berada di bukit, di atas bukit, di posisi yang tinggi, sehingga dengan mudah mereka bisa menyerang kaum muslimin. Mereka tinggal menghujami kaum muslimin dengan anak panah, dengan tombak. Tentunya posisi menguntungkan para pasukan Yahudi. Namun kaum muslimin tidak kehilangan akal. Dengan kecerdikan sahabat Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang lain, akhirnya satu persatu benteng-benteng Yahudi ini bisa ditaklukkan. Menurut sejarah, butuh waktu butuh waktu 1 bulan untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar ini satu persatu. Ya. Dan alhamdulillah perjuangan ini dari kaum muslimin hanya mengorbankan hanya jatuh korban beberapa saja, kurang lebih berhitungan 17 jiwa yang syahid di banyak pertemuan di Khaybar. Dan kaum Yahudi sekitar 93 yang tewas di pertempuran ini. Akhirnya Yahudi menyerah, mereka kucar-kacir. Keadaan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kabar gembira ini pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Akhirnya kaum Yahudi ini pun menyerah total. Namun kebencian masih ada di dalam diri para kaum Yahudi. Sehingga ada salah satu pemuka, perempuan petinggi, pemuka Yahudi yang bernama Zainab binti Haris, berpura-pura baik kepada Rasulullah dan kaum muslimin, menjamu, menyuguh makanan, namun di dalamnya diberi racun. Sehingga beberapa sahabat terluka dan Rasulullah pun terluka. Alhamdulillah Rasulullah selamat. Anakku yang mulia, perjuangan menaklukkan benteng Khaybar tidaklah mudah. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, Khaybar dapat ditaklukkan. Pesannya apa anak-anak semuanya? Muslim itu kuat, Muslim itu tangguh, Muslim itu akan memberikan perlawanan bila mana dimusuhi. Maka anak-anakku semuanya, jadilah anak-anak yang kuat, yang kekuatan digunakan untuk membela Islam, menegakkan isu Islam kepada muslimin. Sampai di sini cerita dari Tita Nasir. Sampai ketemu dengan kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.